Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Bismillahirrohmanirrohim. Daun salam, daun seledri. Semoga yang menjawab salam mendapat kemudahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jamaluddin Nurido, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi penyuluhan pertanian dengan tema Pekarangan Pangan Lestari untuk mendukung ketahanan pangan di tengah pandemi COVID saat ini. 1 tahun COVID-19 ada dan berdampingan dengan kita semua. Protokol kesehatan harus selalu kita jalankan, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan harus selalu kita jalankan. Pandemi ini memberikan dampak yang cukup beragam, mulai dari banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, banyak masyarakat yang perekonomiannya menurun, banyak masyarakat yang susah untuk pergi kemana-mana, serta banyak masyarakat yang hanya bekerja dari rumah atau work from home. Untuk itu, kita harus mencari jalan keluar, yaitu salah satunya dengan cara P2L. Apa itu P2L? P2L merupakan kepanjangan dari Pekarangan Pangan Lestari. Apa itu Pekarangan Pangan Lestari? Mari kita sama-sama belajar. Learning by doing. Belajar sambil melakukan sesuatu. Sejarah Pekarangan Pangan Lestari atau P2L, yakni ketika Kementerian Pertanian melaksanakan program melalui Badan Ketahanan Pangan membuat suatu program yang dinamakan KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Untuk memperluas asas manfaat dari KRPL tersebut, dibuatlah sebuah program baru yang dinamakan P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. Kegiatan P2L atau Pekarangan Pangan Lestari ini sangat mendukung program dari pemerintahan Bapak Insinyur Joko Widodo dalam hal ketahanan pangan. Untuk sasarannya, Pekarangan Pangan Lestari ini sebuah kelompok masyarakat, baik kelompok wanita tani atau KWT, ibu-ibu dalam suatu RT atau RW membuat perkumpulan, lalu ada pemuda tani, masyarakat-masyarakat, pemuda-pemuda yang ingin bertani, lalu mengembangkan daerah-daerah seperti lahan yang tidur, lahan yang tidak produktif, menjadi lahan-lahan yang unggul, produktif, menghasilkan sayuran, menghasilkan buah-buahan, serta hal banyak lainnya. Lahan-lahan tersebut dapat digolongkan menjadi lahan depan rumah, lahan belakang rumah, lahan samping rumah, lahan dekat jalan raya yang bisa ditanam untuk pertanian. Lalu, bagaimana teknis Pekarangan Pangan Lestari ini dijalankan? Mulai dari rumah bibit, mulai dari demplot, penanaman, perawatan, panen, pasca panen, dan lain-lainnya. Mari kita sama-sama belajar. Hal yang paling penting dalam Pekarangan Pangan Lestari adalah rumah bibit. Di sini menyediakan benih menjadi bibit. Di dalam rumah bibit juga diperlukan beberapa alat dan bahan yang menunjang. Salah satunya ada jamur antagonis Trichoderma hersianum, pupuk, ada juga pupuk organik cair, ada juga hormon seperti booster kelengkeng, lalu beberapa pupuk-pupuk seperti biasanya gandasil daun, ada gandasil buah, lalu ada juga hormon perangsang akar, dan pupuk-pupuk serta sarana lainnya. Di dalam rumah bibit juga perlu kita sediakan beberapa jenis sarana pendukung seperti polybag, ada juga pot, dan juga media tanam atau bahan percampuran media tanam seperti pupuk organik yang dapat kita buat sendiri dengan memanfaatkan kotoran kambing. Kita juga dapat membuat campuran lain seperti sekam bakar. Kita dapat membuatnya dari sekam di tempat penggilingan padi, kita beli lalu kita bakar.
Selain dapat dijual, sekam ini juga sangat bagus untuk campuran media tanam. Proses budidaya salah satunya dengan wall planter. Wall planter ini merupakan solusi saat budidaya di lahan-lahan perkotaan. Seperti yang tidak memiliki lahan pekarangan yang luas, kita dapat memanfaatkan dinding. Beberapa contoh tanaman yang dapat kita tanam di sekitar pekarangan kita, salah satunya adalah daun salam. Ini saya pot dan saya buat bonsai dengan tujuan mudah untuk dipetik dan mudah digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Ada juga jeruk kingkit. Ini jeruk yang digunakan untuk mengobati atau mengurangi rasa batuk. Saat kita sakit batuk, ini sangat mengurangi. Lalu ada juga ini beberapa bibit kelapa genjah entok, kelapa kopior, ada juga bibit pisang, ada juga bibit salam. Di sini ada juga bibit apokat. Ini apokat kendil yang unggul. Ada juga bibit mangga. Ini bibit mangga yang unggul saat ini, yaitu bibit mangga Mahathir yang buahnya sangat besar-besar. Lalu ada juga sawo variegata. Lalu ada durian kaki 3. Inovasi saat ini ada kaki 3 duriannya. Lalu ada juga porang yang saat ini sedang viral. Lalu ada juga bibit ini jeruk variegata. Di sini ada tanaman jahe merah yang saya polybag dengan polybag 30. Ini sangat subur-subur sekali. Jahe merah ini sangat prospek. Saat ini di pasaran harga jahe merah 70.000 sampai 90.000 per kilogram. Ada juga cabai. Ini cabai hias tetapi bisa dimakan atau dimasak oleh ibu-ibu rumah tangga. Kita tinggal panen. Ketika saat ini harga cabai melambung seperti 100.000 di pasaran, kita tidak perlu membeli. Kita hanya perlu memetik di pekarangan pangan lestari kita dan kita sudah menghemat biaya. Kita tidak perlu keluar rumah ke pasar atau ke toko. Kita bisa menghindari kerumunan. Beberapa contoh tabu lampot atau tanaman buah dalam pot yang mudah kita tanam di dalam pekarangan, yakni ada yang salah satunya jeruk peras. Mudah dalam penanaman dan mudah dalam perawatan dan mudah untuk berbuah seperti ini, sangat rimbun buahnya. Juga ada tanaman belimbing wuluh untuk ibu-ibu memasak seperti ini. Lalu ada tanaman jambu serta tanaman belimbing yang mudah untuk berbuah. Untuk selanjutnya adalah pohon pepaya California. Pohon ini mudah dibudidayakan dan harganya cukup lumayan di pasaran. Saat ini harga di sini adalah 3.000 per kilogram. Sedangkan satu pepaya mencapai 1 sampai 2 kilograman. Cukup memiliki nilai ekonomis pohon pepaya ini. Pekarangan Pangan Lestari tidak melulu hanya membahas tanaman sayur dan buah, tetapi juga bisa membahas tanaman hias. Seperti salah satunya ada aglonema. Saat ini harga aglonema cukup cenderung tinggi, mencapai harga kurang lebih 100 ribuan. Nah, ketika tanaman tersebut memiliki potensi ekonomi yang tinggi, kita dapat mengembangkannya dan juga menjualnya di marketplace atau di media sosial kita melalui WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ketahanan pangan tidak melulu hanya makanan, tetapi juga sesuatu yang menghasilkan uang atau ekonomi. Pemanfaatan lahan pekarangan di samping rumah, salah satunya dengan pembuatan kolam ikan, baik kolam ikan hias ataupun ikan konsumsi. Kita dapat memanfaatkan airnya untuk penyiraman media tanam. Selain itu, kita juga mendapat dari sisi hiburan atau menghilangkan stres, seperti ini. Dengan memberikan pakan, kita dapat menghilangkan stres dengan melihat kecantikan ikan-ikan hias yang kita miliki. Mari kita dirikan pekarangan pangan lestari di sekitar rumah kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kupat duduhe santen, menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Sekian dari saya. Nun wal kulami wa mayasurun. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.